Rekamannya saya tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak, sehat. Baik, kita berdoa dulu. Seperti biasa, dipimpin oleh Fajri. Silakan Fajri. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga nanti apa yang diberikan oleh pasir kita dapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Jadi kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi. Coba 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah ya. Coba saya simpan dulu fotonya. Oke. Ya baik, ini masih kelanjutan modul 2.1 ya, kakak sekalian, yaitu mengajar PJOK yang efektif. Jadi pertemuan pertama kita sudah menyampaikan bahwa untuk mengajar yang efektif ada 9 aspek dan 4 kriteria ya. Kemudian yang kedua, yaitu pertemuan kemarin hari Kamis itu, mengajar yang efektif itu ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah perhatian siswa ya, kemudian pentahapan atau pemrosesan materi, yang ketiga adalah isyarat atau cu ya. Nah, itu semua diperlukan agar pembelajaran kita bisa efektif ya. Mari sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3 ya. Antara lain untuk menarik perhatian bisa dengan menggunakan berbagai cara ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan isyarat peluit ya. Nah, untuk peluit bisa dikatakanlah harus ada kesepakatan sebelumnya ya. Oleh karena itu, sebelum mengajar di PJOK sebaiknya ada kesepakatan. Kesepakatan tidak hanya tata tertib dalam mengikuti seperti baju olahraga, sepatu olahraga ya, tapi juga isyarat itu ya, isyarat pembelajaran. Sehingga siswa paham kalau peluit panjang itu artinya adalah berkumpul ya. Kalau peluit setengah panjang, istirahat. Kalau peluit pendek, bubar ya. Misalkan begitu. Nah, itu perlu kesepakatan ya. Oke, baiklah. Saya share dulu screen-nya ya. Kita ini 2 JP, yaitu 90 menit. Ini mulai jam 8, berarti jam 9.30 ya. Setengah 10 malam insya Allah selesai ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Oke, Jack. Jadi seperti biasanya ya, disepakati itu seperti ini ya, bahwa ini salam dan bahagia sudah saya sampaikan tadi ya. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, kesepakatan bersama seperti ini ya. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ada seutuhnya, memakai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin sebelum bertanya. Gangguan teknik adalah hal yang wajar. Oke, jadi kita
masuk ke modul 2.1 tab maya yang ketiga ya, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, jadi pembelajaran 1 dan 2 kemarin tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak ya. Kemarin sudah kita bicarakan, ini 2JP. Kalau memang lupa bisa dilihat di LMS-nya ya. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini, kakak sekalian, adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi ini adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan refleksi. Ya. Referensi paham ya? Referensi itu seperti sumber belajar ya, daftar pustaka ya, itu termasuk dalam referensi. Baik, kita review singkat tadi materi P1 dan P2 sudah saya sebutkan tadi. P1, siapa yang masih ingat nih? P1 ini ada 9 aspek ya. Apa saja itu? Ada yang bisa? Coba Kak Akbar sebutkan 9 aspek. Saya ketinggalan bagian itu Pak, yang saya lambat ikut itu. Yang diingat apa yang diingat? Yang diingat itu yang 3 macam tadi aja Pak, yang saya sempat itu Pak. Apa itu 3 macam? Perhatian peserta didik, terus penahapan metode pembelajaran, sama apa itu cu itu apa kemarinnya? Isyarat Pak. Isyarat. Ya. Oh. Yang bagian sebelum itu saya enggak sempat ikut kemarin Pak. Oh, udah sempat ikut. Oke. Baik, saya ulangi aja ya, dari yang lain paham. Berarti ada 9 aspek untuk pembelajaran PJOK yang efektif ya. Pertama adalah tujuan pembelajaran ya. Di mana tujuan pembelajaran ini penting sekali kalau kita ingin mengajar PJOK yang efektif. Pertama tujuan itu harus jelas ya. Karena dengan tujuan yang jelas, arah itu akan jelas, muara akhirnya juga jelas. Nah, itu dilambangkan dengan gimana Akbar? Tangan ditautkan lalu lurus ke depan ya. Oke, bisa ditirukan sebentar. Nah, ya, tangan diluruskan ke depan. Nah, ini adalah gerakan ya untuk tujuan pembelajaran. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa? Supaya tidak mudah lupa atau katakanlah long time memory ya, memori kita bertahan lama. Oleh karena itu kita selalu melakukannya dengan terlibat langsung secara motorik ya. Jadi begini ya, itu adalah tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan aktif siswa. Nah, itu dilambangkan dengan ya, gimana? Gerakan kedua tangan merangkul ya, angin lalu mengangkat kedua jempol. Gimana kemarin? Merangkul angin. Ya, ya. Ayo coba on kamera semua ya. Ini karena gerakan ini harus paham nih, harus apa nih? Ya. On kamera, ya. Merangkul seperti merangkul angin. Merangkul angin. Lalu jempolnya digerakkan seperti ini. Ya, seperti orang merangkul ya. Orang merangkul Taufik. Merangkul. Nah, orang merangkul ya. Kemudian tangannya diputar, gerakan gini ya. Merangkul. Oke, gerakan ini. Ini artinya keterlibatan aktif siswa ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah
pengajaran berdiferensiasi. Nah, itu gimana tandanya kemarin yang mudah aja? Yaitu seperti main TikTok ya, tangannya diangkat-angkat ke atas. Ya, diangkat-angkat ke atas tangannya. Ya, tangannya diangkat ke atas ya. Kedua tangan menunjukkan jari telunjuk dimainkan naik turun ke atas ya. Naik turun ke kanan ya. Kedua tangan menunjukkan jari telunjuk dimainkan naik turun ke kanan. Naik turun ke kanan ya. Naik turun ke kanan. Oke, gini aja enggak apa-apa ya. Seperti orang main TikTok. Kemudian yang keempat, adanya pemrogesan dan pentahapan konten. Nah, tadi Akbar sampai ini hafalnya ya. Gimana simbolnya Bar? Yaitu kedua tangan dirapatkan melintang ya, dan dimainkan naik ke atas bergantian. Kedua tangan dirapatkan melintang dan dimainkan naik ke atas bergantian ya. Seperti sendagap gini baru ya. Oke. Nah, ini adalah simbol untuk pemrogesan dan pentahapan konten ya. Yang kelima adalah penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Nah, jadi perlu bahwa mengajar efektif itu perlu penjelasan yang simpel ya, yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan levelnya ya. Dan perlu didemonstrasikan, nah, karena ada anak-anak yang belajarnya bisa secara visual, kinestetik itu perlu didemonstrasikan ya. Nah, itu lambangnya adalah kedua tangan terbuka, ya, dinaik turunkan, lalu gerakan tangan menutup, membuka, diletakkan seperti saat peregangan lengan ya. Oke, kedua tangan terbuka, dirapatkan, lalu dinaikkan ke atas seperti orang peregangan ya. Ini adalah penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Kedua tangan terbuka, dinaik turunkan, lalu gerakan tangan menutup, membuka, direntangkan seperti saat peregangan tangan ya, itu. Paham ya? Kedua tangan dirapatkan melintang dan dimainkan, ulangi penjelasan. Kedua tangan terbuka, dinaik turunkan, lalu gerakan tangan menutup, membuka, direntangkan seperti saat peregangan lengan ya. Kedua tangan terbuka, lalu gerakan tangan menutup, membuka, direntangkan seperti saat peregangan lengan. Bisa juga seperti ini ya. Oke, rentangkan ya, lalu tarik ke peregangan. Tapi kita lebih baik simbolnya kita sepakati gini aja ya. Oke, gini aja. Apa kabar Budi? Hai, Haryanto ya. Nah, Budi ini di mana Budi? Alhamdulillah baik Pak. Maaf baru gabung Pak. Iya itu berapa hari nggak ada kabarnya Budi. Siap ikut ya? Surat tugasnya sudah ada? Budi Haryanto, surat tugasnya sudah ada? Sudah Pak. Saya buka tadi. Oke, itu bisa dipakai untuk izin ke kepala sekolah ya. Baiklah, sekarang ke-6 ya, yaitu umpan balik. Nah, kalau umpan balik mudah aja, gimana Bar? Lengan diluruskan ke depan lalu ditekuk ke belakang. Lengan diluruskan ke depan lalu tekuk ke belakang ya. Nah, ini namanya umpan balik ya. Diluruskan, tekuk ke belakang. Oke. Lalu yang ketujuh adalah komunikasi efektif. Nah, gimana sih gerakan komunikasi efektif? Ya, komunikasi seperti ini ya. Oke, sambil ditirukan ya, komunikasi efektif. Oke, lalu jempol ya. Komunikasi efektif. Nah, itu adalah untuk gerakan komunikasi efektif. Tangan dikucupkan dan dibuka tutup, lalu mengayunkan jempol ya. Oke, mainkan jempol. Berikutnya penilaian dan evaluasi. Oke, penilaian dan evaluasi. Jadi gimana ini gerakan seolah menulis di kertas, lalu gerakan seperti membolak-balik kertas ya. Bolak-balik ya. Oke. Bolak-balik ini.
Seperti menulis, bolak-balik ya. Oke. Yang terakhir adalah keselamatan. Di mana keselamatan? Kedua tangan menyilangkan gerakan jempol lalu diputar keluar. Kedua tangan menyilangkan gerakan jempol, ya, menyilangkan jempol, diputar keluar, nah, gini ya. Nah, gini ya. Nah, diputar keluar ya. Ini adalah keselamatan ya. Nah, itulah kakak sekalian 9 aspek untuk mengajar kita menjadi efektif. Jadi pertama adalah tujuan pembelajaran, kedua keterlibatan aktif siswa, ketiga pengajaran berdiferensiasi, keempat adanya pemrosesan dan penerapan konten, kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan, keenam umpan balik, ketujuh komunikasi efektif, kedelapan penilaian dan evaluasi, sembilan keselamatan. Nah, untuk penjelasannya kemarin sudah saya jelaskan ya, gunanya apa ini. Tapi kalau kakak lupa bisa dibaca lagi LMS-nya ya, dilihat lagi di situ ada semua ya. Materi hari ini nih, ada semua di LMS itu ya. Untuk modul 2.1 ya, bisa dibaca dan dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, baiklah. Sekarang bagaimana kita memberikan pengalaman belajar yang efektif? Pengalaman belajar itu adalah sesuatu yang dialami langsung oleh siswa ya. Di mana siswa itu terlibat 100% ya. Nah, untuk pengalaman belajar itu supaya efektif, itu ada 4 kriteria. Ya. Kita kan memberikan tugas gerak kan, tugas gerak itu yaitu berupa pengalaman belajar bagi siswa ya, seperti lari cepat, berarti kita memberikan pengalaman untuk berlari cepat. Nah, itu gunanya apa? Supaya nanti pada saat mereka itu ada di masyarakat, pada saat harus lari cepat ya, mungkin mengejar angkot kah, atau mengejar truk ya, atau dikejar anjing misalkan ya, nah, itu bisa digunakan ya, teknik lari cepatnya. Nah, itulah kenapa kita harus memberikan cara berlari yang benar di dalam pembelajaran PJOK, yaitu dengan memberikan pengalaman yang bermakna ya. Nah, itu ada 4 kriteria, di mana kalau kita memberikan tugas gerak, itu pertama harus berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Nah, Akbar masih ingat? Nih, soalnya yang kemarin masuk Akbar nih sama Eko nih. Gimana kok masih ingat? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Berpotensi gimana simbolnya? Berpotensi ya, meningkatkan motorik siswa ya, seperti orang berlari. Motorik meningkatkan ke atas, bukan meningkatkan ke atas. Iya. Berpotensi meningkatkan motorik siswa. Seperti orang berlari ya, simbol orang berlari ya. Seperti walking gini kan, kalau di basket tuh. Nah, itu ya pertama ya, kriteria pertama. Di mana pengalaman belajar itu harus bisa meningkatkan keterampilan motorik siswa ya. Oke, jadi kalau misalkan memberikan tugas gerak, perlu diulang-ulang supaya meningkat. Misalkan lari bolak-balik 5 kali, atau lari cepat 20 meter 10 kali, misalkan begitu. Lari keliling lapangan 3 kali. Nah, itu akan membantu meningkatkan keterampilan motorik siswa ya. Kriteria kedua adalah memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Memaksimalkan, gimana simbolnya? Telapak tangan dan kiri seolah sedang menggumpal kertas. Nah, ya, oke. Aktivitas yaitu gerakan tangan seperti sedang berlari. Gerakan tangan seperti berlari. Dan waktu pembelajaran yaitu jam. Ya, jadi begitu ya. Menggumpal seperti orang menggumpal kertas. Ya. Kemudian aktivitas gerakan tangan seperti berlari. Waktu. Nah, ini berarti tugas gerak kita berikan harus bisa maksimal dan waktu pembelajaran ya harus maksimal juga ya. Jangan sampai banyak yang menonton, apalagi yang tidak terlibat. Nah, ini bisa terjadi kakak sekalian ya. Kalau kita memberikan tes praktek misalkan passing bawah kah atau passing atas, itu ada
Nah, ada bagian besar siswa itu hanya menonton ya. Nah, itu supaya tidak menonton bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan tugas. Misalkan siswa yang tidak ujian praktek, silakan bermain futsal ya untuk putra. Untuk putri bermain hadang misalkan begitu ya. Jadi ada siswa tidak berhenti ya. Karena kalau kita sudah pemanasan, kemudian siswa berhenti kan hilang pemanasannya itu ya. Nah, itu ya untuk pengalaman belajar yang efektif, yaitu memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke, kriteria ketiga, yaitu sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Sesuai itu simbolnya gimana? Telapak tangan saling menghadap dan dijulurkan ke depan. Ya. Oke, tidak ketemu tapi sesuai ya. Ini sesuai. Ya. Level pengalaman, telapak tangan kanan dan kiri bergantian, dari bawah dipindahkan ke atas. Oke. Nah, gini ya. Nah, oke. Semua peserta didik. Nah, semua peserta didik berarti dibentangkan keluar ya. Oke. Lurus. Ya, ini kriteria ketiga ya. Nah, nanti kita buka dihafalkan ya. Nanti kita ada kuis. Nah, yang betul 9 apek dapat hadiah ya. Oke. Oke, Kak Budi. Ya, Kak Budi ya. Bisa ini ada kita ice breaking dulu ya. Kemarin banyak yang tidak ikut ice breaking nih. Coba Kak Akbar kasih contoh ice breaking yang ketiga. Ya, halo Pak Budi. Siap, halo, halo. Ada ice breaking dari Pak Tio kemarin nih Pak Budi. Iya, ya, Cluenya siap. itu jangan lupakan yang ketiga. Nanti kita bikin kalimat. Contohnya yang pertama pohon, yang kedua bunga, yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Bikin kalimat seperti itu Pak Budi. Siap. Sebutkan di sekitar Kak Budi aja apa yang ada di situ ya. Boleh benda, boleh manusia ya. Oke. Yang pertama baju. Ya, baju. Yang kedua sepatu. Yang ketiga lemari. Betul? Betul Kak Akbar? Betul Pak. Betul, ya betul. Luar biasa. Betul Kak Budi. Oke. Sudah paham Pak Budi ya. Oke, Siap. Terima kasih. Oke, ganti Kak Kolidi nih. Kolidi nih belum ikut ice breaking kemarin. Halo Kolidi. Kak Kolidi. Halo Kolidi. Oke, baiklah. Kolidinya sedang ke belakang kali ya. Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu kriteria keempat, yaitu berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, jadi pengalaman belajar yang kita berikan supaya efektif kepada siswa, itu bisa berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor. Jadi secara holistik dapat ya, pengalaman belajar itu secara holistik dapat. Baik kognitifnya, afektifnya, dan psikomotor ya. Holistik artinya keseluruhan Kak ya. Tidak hanya psikomotornya aja, tapi afektifnya juga. Nah, itu ada gerakannya ya. Berpotensi gimana? Tangan kanan mengepal dan dibukukan ke telapak tangan yang terbuka menghadap ke atas. Oke. Oke, itu ya. Kemudian mengintegrasikan kedua telapak tangan dan jari disatukan lalu digenggamkan. Ya. Ini oke, mengintegrasikan ya. Tujuan pendidikan. Nah, tadi seperti kriteria satu ada aspek pertama ada tujuan pendidikan, tangannya lurus ke depan ya. Ranah kognitif.
Nah, ranah kognitif, oke, tunjukkan otak kita ya dengan ibu jari. Kemudian afektif, ya, di depan dada, tangan di salam, beri salam gini ya. Itu namanya afektif, disebut sebagai afektif. Yang terakhir adalah psikomotor. Nah, itu simbolnya adalah ya, gerakan tangan seperti orang sedang berlari. Nah, oke. Jadi maksudnya apa enggak? Maksudnya pengalaman belajar itu yang kalau bisa secara holistik meningkatkan pengetahuannya ya, meningkatkan afektifnya juga keterampilannya ya, motoriknya. Apa contohnya? Contohnya seperti kita memberikan pengalaman belajar menendang bola ya. Menendang bola Kak ya. Kalau secara motorik ya, secara motorik kita beri contoh ya, untuk menendang bola kita beri contoh bagaimana cara menendang bola supaya bola itu melambung. Nah, itu secara motorik kita beri contoh. Tapi supaya kondisinya kena, maka kita beri pertanyaan begitu. Ya, anak-anak bagaimana cara menendang bola supaya bola itu melambung. Ya, kognitif ya. Ya, kognitif yaitu bisa dengan melakukan tendangan dari bawah bola ya, sehingga dengan kaki bagian dalam ya. Inquiry ya. Jadi anak-anak mencoba. Kalau saya tendang bola dari bawah, apa yang terjadi? Bola bisa tidak melambung. Nah, kalau bisa, berarti itu sudah pengetahuan baru bagi mereka ya. Anak-anak untuk menendang bola lambung dengan jarak 5 meter misalkan. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu termasuk kognitif ya. Sedangkan kalau psikomotor, ya kita memberi contoh ya. Anak lakukan dengan cara tendang bola ke bawah ya, maka bola akan melambung. Kalau kita tendang bola bagian tengah, bola tidak melambung, tapi lurus. Kita beri contoh itu kita menggunakan keterampilan motorik. Sedangkan afektifnya, afektifnya kita bisa melakukan dengan jalan berpasangan. Anak-anak, coba perhatikan temanmu ya, apakah sudah benar ini cara mendang bola dengan tujuan bola melambung. Dengan memperhatikan ini, maka terjadilah diskusi ya. Dengan diskusi, maka terjadilah kolaborasi. Dan dengan kolaborasi, maka tujuan pendidikan bisa meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ya, dengan kolaborasi tentu terjadinya kerjasama ya, dan saling pengertian atau toleransi ya. Nah, itu maksudnya Kak ya, untuk pembelajaran pertama itu seperti itu. Sedangkan yang kedua kemarin yaitu ada 3 Kak Akbar ya. Coba Kak Akbar sebutkan yang ketiga ini untuk tatap maya buat teman-teman yang kemarin belum masuk bisa paham. Intinya tentang apa Kak? Perhatian peserta didik, Ya, perhatian peserta didik, penahapan konten, sama isyarat. Oke, bisa dijelaskan sedikit Kak Akbar termasuk apa itu perhatian peserta didik kemarin sudah? Ya, mungkin maksudnya ini Pak yang saya tangkap kemarin. Kita harus memastikan dalam menyampaikan materi itu perhatian anak itu sudah tertuju ke kita Pak. Karena kalau perhatiannya belum ke kita, lalu kita tetap jelaskan, kemungkinan besar nanti anak-anak tidak menyerap apa yang kita sampaikan. Terus yang kedua itu penahapan konten, itu menyesuaikan dengan pengalaman belajar peserta didik untuk menghindari cedera, untuk menghindari rasa bosan, atau untuk menghindari rasa frustasi jika itu terlalu sulit. Yang terakhir, isyarat ini berfungsi sebagai penarik perhatian juga yang saya tangkap tuh Pak, supaya menambah perhatian dan menambah daya ingat peserta didik Pak. Dengan cara apa? Dengan cara memberi isyarat. Contohnya seperti fluid panjang harus segera berkumpul, atau
mukul meja biasanya supaya anak-anak segera diam. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Akbar. Kita beri aplaus dulu Kak ya. Oke, Sama mantap. Pak. Oke. Baik, kita itu Kak ya tentang review singkat materi P1 dan P2 kemarin ya. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Apa maksudnya ini ya? Berburu referensi penyajian tugas gerak ya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan slide-nya. Oke, baiklah kakak sekalian. Untuk berburu referensi ini, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Ya. Kelompok menuangkan hasil temuan pada lembar kerja yang telah disediakan di break room. Ya, nanti akan saya kasih lembar kerja berupa doc ya, dokumen doc. Ya. Kemudian durasi berburu referensi dan tulisan lembar kerja dalam 40 menit. Jika sudah selesai, semua kembali diminta kembali ke main room, Kak ya. Ke main room. Nah, itu Kak, sekarang coba kita lihat doknya ya. Dokumen apa itu sharingnya di chat akan saya share ya. Lembar kerjanya. Lembar kerjanya akan saya share. Oke, sebentar ya. Saya share dulu lembar kerjanya. Oke, baik. Nanti nama kelompoknya ditulis ya. Ditulis seperti kemarin tuh ditulis ya nama kelompoknya. Oke, apakah sudah terlihat di chat? Coba diklik itu apakah bisa diedit? Saya share juga di WA ya, supaya mudah untuk mengikuti ini. Bagaimana, kakak bisa diedit kah lembar kerjanya? Ya bisa Pak. Bisa ya? Ya Pak bisa. Oke, baiklah.
Ya, 9 ya. Jadi peserta saya bagi 3 kelompok, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspirasi ya terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil semuanya pada lembar kerja yang telah disediakan di Room Room. Nah, durasi berburunya 40 menit ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya seperti itu. Bagaimana cara memberikan isyarat untuk ya, nanti dibacalah. Coba dipahami dulu ya, dipahami dulu itu. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan perhatiannya? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, untuk kelompok 2 juga ada, kelompok 3 juga ada ya. Oke. Siap ya? Yang masuk room ya. Oke, masuk room. Mana nih? Kau Didik keluar nih. Oke, saya bagi 3 kelompok. Waktunya 40 menit ya. Kalau sudah nanti seperti biasa dipresentasikan ya. Setelah selesai. Oke, baiklah. Sudah jadi ya kelompok pertama adalah Eko Setiawan, Koko, Kabar ya. Yang kedua Ahmad Taufik, Budiaranto, Febrian. Yang ke kelompok 3 dari Fandi dan Fajir Rahman ya. Nanti kalau dimasuk ya kelompok 3 ya. 8 orang ya. Baik, siap masuk room. Saya open. Ya, siap, Pak. Oke, ya. Oke. Baik, silakan. Kerjakan.
Oke, saya lanjutkan ke kelompok kedua. Halo Kak Putu, apa kabar? Dari mana baru masuk Ya, nih? Pak. Lagi Ada di di mana? luar, Pak.
Lagi di luar, Ada Pak. ada di luar. Loh, Ya, kan Pak. ada meeting malam ini. Kenapa masih di luar? Nggak buka WA, Pak. Nggak baca WA, Pak. Dari sore di luar, Pak. Oke. Langsung masuk ke kelompok 3 ya. Bisa? Saya Ya, ya, kasih Pak. linknya ya. Saya kasih linknya ya. Ya, Pak. Coba saya share ke WA ya. Buka WA-nya untuk linknya ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Supaya ada namanya gitu ya.
Halo, apa kabar, Yuliansyah? Halo, Yuliansyah, Kak Dana, apa kabar? Kak Dana masuk kelompok 4 ya? Kelompok 3 ya? Siapa? Linknya ada di WA itu linknya. Masuk aja. Gabung sama Kak Dery sama satunya lagi. Ya, Kak Putu ada pertanyaan Kak Putu ini? Angkat tangan. Reken. Ayo, Kak Putu keluar masuk nih. Keluar masuk terus Pak. Nggak bisa masuk nih. Ah, nggak bisa masuk. Tadi sudah Ya, masuk keluar, tadi. ya masuk keluar mic sama apa namanya? Saya dengarkan bisa, cuman nggak bisa open mic sama kamera di situ. Oh, nggak bisa open mic sama kamera. Ya, tulisannya Oke. kalau gabung keluar terus. Oke, coba Kalau satu lewat. mendengarkan bisa. Satu lewat ini ya, lewat di room ini. Coba. Ya Pak, ya Pak. Kenapa keluar Dana ini? Coba klik ini aja, klik apa itu, klik linknya aja. Ini masih 13 menit ya. Ini saya kasih Linknya Mas. kelompok, link kelompok 1 ya. Yang penting namanya. Oh, nggak bisa masuk ya? Keluar terus. Sama aja nih. Keluar juga nih. Keluar lagi. Sudah, Kak.
Gimana Kak Putu, bisa masuk enggak ke kelompok 1? Halo Kak Putu? Halo Kak Putu, gimana? Halo Putu, Aidawan, kenapa enggak bisa masuk? Cuma Halo. bisa mendengarkan aja, Pak. Nggak bisa open mic sama video. Oh, berarti ini harus ganti perangkat nih, ya. Mungkin kalau laptop bisa ini. Kalau diklik gabung itu langsung Iya, keluar dia, Pak. oh, langsung keluar. Ya, jadi cuma Berarti ini enggak support kali. Putu pakai HP kah? ya pakai HP, Pak. Di luar. Oke, berarti HP-nya enggak support untuk backroom nih, ya. Kalau laptop biasanya bisa langsung masuk ini. Kalau sudah masuk ke link loh ya. Ya, ya sudah Kak gitu nanti tunggu di main room ya. Nanti kita diskusi kelas besar ya. Ya, Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. jangan meninggalkan lagi ya. Ya, Bagaimana Kak Putu, apakah siap untuk tatap muka? insya Allah, Pak. Surat tugasnya sudah ada ya? Surat tugas yang apa itu? Surat tugas untuk tatap muka ini apakah sudah di-download di WA itu? Oh, belum saya download. Nah, itu di-download tuh ada di situ sudah surat tugasnya. Iya, Atau Pak, ya, bisa Pak. juga kalau SD SMP itu ke dinas dulu, coba mampir ke dinas. Atau ke temannya ini bisa di-share nanti. Oh, nanti Nama-nama minta sama namanya sudah ada. Nama Kak Putu sudah ada sudah, Pak. Nah, di temannya itu. Jadi karena sudah, berbenturan ya sama bisa. PPG. Oke, bisa dipakai untuk izin ke kepala sekolah, bisa itu sementara. Karena kita kegiatannya pagi sampai sore ya. Nah, Iya, Pak. istirahat nanti. Tempatnya tahu ya, SMA 10 itu di PM Nur ya, di Iya, Pak. Ya, ya. pajak itu ya. Ke aula, di Ya. aula yang aula bundar itu ya, di depannya. Kegiatannya mulai hari Apa? kegiatan mulai Oh, ya nanti kumpul di situ aja nanti kita ketemu. Iya, ya, Pak, ya. Pembukaannya hari Minggu ya, tapi jamnya Hari Minggu. jam 8 mulai ya. Iya, Pak. Nanti informasi lebih lanjutnya, katanya mau dikumpulkan jadi satu pembukaan aja. Kalau nanti kita pembukaan, masuk Tapi saya materi. kurang mengikuti kayak tugas sendiri gimana nih, Pak? Kan berbentur sama orientasi PPG ini, nah, Pak. Nggak butuh suaranya putus-putus ya. Kok di tengah kan putus-putus ya? Kayak saya masalah itu kayak jarang apa itu berbentur kemarin sama orientasi dengan PPG ini, Pak. Ya, pokoknya kerjakan tuh LMS-nya itu. Mulai dari modul 1-1, tes awal, Ya. sampai di LMS dibuka ya. Bukanya harus pakai laptop supaya bisa lebih jelas. Itu tidak ada waktunya, Pak. Ya, pokoknya isi aja itu. Walaupun nanti tulisannya LED, tidak apa-apa. Yang penting sudah ngerjakan. Oh, iya, ya, Pak. Ya, dicek lagi mulai modul 1.1 sampai terakhir ini modul 2.1 ya. Yang belum Iya, ya, dikerjakan Pak. itu kan kok kamu tuh belum mengerjakan sama sekali itu ya. Soalnya kebentur sama PPG masih. Ini PPG-nya masih belum selesai. Iya, itu ternyata boleh walaupun PPG jalan,
ini juga jalan. Jadi yang penting bisa ngatur waktunya ya. Iya, Pak. Oke, dicek lagi ya MS-nya ya, dibuka lagi, dicek lagi. Kalau Kak Putu serius, insya Allah lulus, PKG lulus, PPG juga lulus. Ya, amin, Pak. Oke, ini tinggal 3 menit lagi main room ya. Nah, kok ke room dulu ya. Iya, Pak. Dulu ya, sambil. Kendala yang lain tidak ada kah? Kak Putu? Ada enggak selain PPG? Ya, kendalanya itu di waktu, Pak. Tugas-tugasnya itu. Oh, waktu itu aja. Ya, Pak. Masih belum bikin video, mungkin lagi, lagi. Oh iya, video itu juga perlu itu ya. Video pembelajaran 30 menit itu. Ya. Nah, itu perlu dibawa nanti PPG, pada saat tatap muka nanti. Hah? baru PPG baru jurnal ini, Pak. Baru jurnal? Ya, baru saya masuk pilot. Oh, keluar lagi? Gimana, Pak? Baru masuk atau keluar lagi? Saya baru piloting 3, Pak, PPG ini, Pak. Baru mulai. Baru mulai? Ya. Mulai PPG? Ya, baru mulai PPG. Baru mulai. Oh ya udah, yang penting bisa atur waktunya aja ya. Kalau udah Ya, Pak. PPG ya balai guru PGP itu, balai guru penggal itu boleh aja asalkan waktunya bisa diatur sendiri. Yang penting semuanya jalan. Yang lain izin atasan ada ya? Sudah dibuat. Apa, Pak? Surat izin atasan sudah di-upload. Baru jurnal, Pak. Yang Suaranya putus-putus ya. Putus nyambung. Baik, satu. Oke. Oke, baik, kita masuk ke main room. Ini sudah selesai diskusinya. Baik, gimana kakak? Apakah baik-baik aja? Halo, sudah main room semua? Oke. Saya dari tadi nggak bisa masuk-masuk, Pak, di Zoom kelompok, Pak. Loh, linknya tadi sudah saya kasih tadi, Kak Dana. Masuk ke... Iya, Pak, keluar terus, Pak. Setiap masuk, keluar terus, Pak. Nah, Nggak dianggap kali kamu, yuk, Dan. Harus diurut dulu itu. Diurut. Cepat keluar itu. Kak Dana ini pakai HP kah? Pakai HP ya? Nggak terima. Iya, Pak, pakai HP, Pak. Nah, kalau pakai HP susah masuknya. Harus laptop baru bisa masuk ya. Kan ini break room. Ruang kecil ya. Kalau HP, Pak. Iya. Oh, HP bisa ya? Iya, saya HP, Pak, dari tadi, Pak. Dari kemarin juga HP. Berarti HP Kak Dana nggak support ini, nggak mendukung nih. Habis kuotanya kayaknya dia, Pak. Oh, guys. Oke. Kak Dana. Minta ganti HP baru kalau. Nah, itu maksudnya ya, nggak support nih. Sepertinya, Pak. Ya sudah, baiklah. Kita masuk ke laporan atau presentasi ya. Silakan kelompok 1 dulu ya, sambil di-share dulu. Jadi Kak Dana nanti masuk kelompok 1, bukan kelompok 3 ya. Kita masuk Kak Putu nanti masuk kelompok 3 ya. Yang terakhir. Silakan kelompok 1 dulu presentasi, share ya. Oke, share itu ya. Share screen. Oke, slide-nya sudah kelihatan. Ayo, Pak Eko Setiawan. Dipersilakan, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak.
kasih Pak atas sambutannya. Dan saya izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan presentasi. Judulnya penyajian tugas gerak. Anggota ada 3 orang, Pak Koko, saya, dan Pak Akbar. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menurut kami, yang A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu dengan musik, menyediakan musik yang menyenangkan dan inspiratif. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ini maksudnya adalah guru dapat mengatasi berbagai kendala di lapangan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi, Pak. Misalnya jika hujan bisa di aula. Yang kedua, jika cerah bisa di lapangan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Artinya adalah guru harus memfokuskan dengan bantuan menggunakan tampilan visual dengan LCD, Pak. Yang kedua, menggunakan perangkat audio visual dengan sound itu, Pak, tape recorder. Yang D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu pemanasan sekitar 5-10 menit. Kedua, pengajaran teknik dasar 10-15 menit. Kemudian latihan gerakan dan koreografi 20-30 menit. Yang terakhir, pendinginan dan refleksi 5-10 menit. Yang bagian kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, ini kami ambil contoh senam irama, Pak. Yang pertama, mengajarkan ayunan lengan dengan musik yang menyenangkan. Karena kami mengajar di tingkat dasar, mungkin bagaimana caranya untuk supaya anak peserta didik itu senang dulu, Pak, dengan materinya. Jadi dengan menggunakan musik yang menyenangkan, Pak. Yang kedua, mengajarkan ayunan kaki dengan musik yang menyenangkan. Yang ketiga, mengajarkan ayunan lengan dan kaki dengan musik yang menyenangkan, artinya kombinasi yang serasi dan seimbang, Pak. Yang ketiga, isyarat pembelajaran, Pak. Keterampilan yang gerak yang diajarkan, 1, ayunan tangan. Isyaratnya yang kita pakai adalah isyarat verbal dengan ucapan guru. Yang kedua, menggunakan musik atau ketukan. Yang ketiga, hitungan atau tempo. Yang kedua, ayunan kaki harus seimbang dan serasi. Dengan isyarat verbal, menggunakan musik, ketukan. Yang ketiga, hitungan dan tempo. Yang ketiga, gerakan kombinasi ayunan tangan dan kaki yang serasi. Dengan isyarat verbal, menggunakan musik atau ketukan, serta hitungan atau tempo. Ya, itu saja, Pak, presentasi dari kelompok kami, Pak. Baiklah, terima kasih kelompok 1, luar biasa ya, bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ini ya. Ya, Pak. Oke, mantap ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba dijelaskan isyarat itu yang jelas ya. Isyarat tadi coba dilihat. Oh, isyarat yang anu, Pak, ya? Yang cuy itu, Pak? Iya, yang cuy itu. Isyarat tadi isinya apa itu? Isyarat verbal itu... Ya, isyarat verbal itu dijelaskan. Apa itu? Isyarat verbal mungkin anu, Pak, istilahnya perintah dari guru itu harus jelas, Pak. Misalnya hitungannya apa, pengucapan lafalnya harus jelas, yang tidak membingungkan peserta didik, Pak. Mungkin itu, Pak, maksudnya, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Kalau itu isyarat suara ya, isyarat suara. Kalau verbal itu kan bahasa tubuh, gerakan tubuh.
Nah, mimik misalkan mimik wajah, senyum atau Oh, iya ekspresi mungkin tatapan iya, mata, ekspresi Pak ya. Ekspresi guru mungkin isyarat. Mungkin salah ketik tuh Pak isyarat ya. ya atau bahasa tubuhnya bagaimana itu adalah isyarat Verbal verbal. ya. Oh iya Pak. Iya itu Oke, mungkin masuk salah ketik. maksudnya itu ya. Oh Ya gitu. Pak. Ya. Kalau suara gerak perintah kurang ke atas, kurang ke bawah, itu namanya isyarat suara ya. Oh iya Pak. Oke, kemudian yang atas paling atas itu ada isyarat lagi. Yang atas, paling atas, paling atas. Oke, bawah lagi, yuk ke bawah. Nah, itu nah. Menetapkan tanda atau prosedur. Nah, ini musik yang menyenangkan ini maksudnya gimana ini? Menetapkan tanda atau prosedur. Padahal pertanyaan adalah menetapkan tanda dan prosedur. Iya Pak. Menetapkan tanda tadi kami rembukan sesuai pemahaman kami Pak. Kalau memang ada keliruan mohon dibantuannya Pak. Jadi menurut kami tadi diskusi bahwa tanda itu ya mungkin ya dengan musik itu Pak. Mungkin ya kalau memang ada tambahan atau kekeliruan bisa dibantu Pak. Oke. Jadi tanda atau prosedur berarti itu adalah prosedur langkah-langkah ya, langkah-langkah pengajarannya. Ya, mungkin isinya adalah pendahuluan, inti, penutup. Atau Oh, kalau gerakan pemanasan, inti, pendinginan. isinya tuh Pak Kemudian ya. pemanasan pakai musik apa, inti pakai musik apa, pendinginan musiknya apa, bisa dibuat seperti itu. Ini kan senam irama kan. Iya Pak. Nah, kalau kita keterampilan misalkan passing bawah, bola voli ya, itu prosedurnya apa untuk misalkan sebelum gerakan apa yang harus dilakukan, sikap kaki, sikap tangan ya, pandangan mata. Setelah itu setelah impact atau kena bola, tangannya kena bola itu apa yang dilakukan. Setelah itu setelah selesai gerakan. Nah, itu termasuk prosedur. Iya Pak. Oke, ya. Kalau yang lain tetap sudah yang lain. Oke, terus. Demikian Iya untuk Pak. kelompok 1, tepuk tangan dulu ya. Oke. Sekarang kelompok 2, silakan. Ya Pak. Ini kalau tidak bisa dilanjutkan ini. Screen-nya Ini Screen-nya presentasi ininya biar aja Pak, lanjut aja Pak ya. lanjut aja itu. Karena Ya, iya langsung terekam di situ. Silakan Kak Febrian, Ahmad Taufik dan Budi Haryanto ya. Kelompok 2. Ayo Kak Budi, Taufik atau Febrian? Halo. Oh iya Pak, baik Pak. Silakan ya, cepat. Ya untuk kami kelompok 2 terdiri dari saya Febrian Junaidi, ada Ahmad Taufik dan Kak Budi Haryanto. Untuk penyajian tugas gerak yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang kemudian yang A-nya menetapkan tanda prosedur itu yaitu dengan melakukan gerakan pemanasan yang pertama. Kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran menggunakan lapangan atau halaman sekolah, seandainya bila hujan menggunakan ruang kelas, aula atau lapangan futsal. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat yaitu menggunakan media seperti menonton video. Kemudian penggunaan waktu dan efisien yaitu menonton video kurang lebih 10-15 menit. Kemudian pemanasan 5-10 menit. Pengajaran teknik dasar 10-15 menit.
latihan gerakan 20-30 menit, kemudian pendinginan atau refleksi 5-10 menit. Untuk penahapan konten dan aspek organisasi penugasan yang kami praktekkan yaitu permainan sepak bola, Pak. Nah, untuk pengajarannya yaitu menendang bola, passing, dan menghentikan bola, stopping. Nah, untuk isyarat cunya pembelajaran, menendang bola passing, isyarat cunya gerakan menendang menggunakan punggung kaki, kemudian gerakan menendang menggunakan kaki bagian luar. Untuk materi menghentikan bola dan stopping, isyarat cunya menghentikan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Ya, itu Pak, dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 ini. Gimana ini? Ada pertanyaan kelompok lain? Oke. Ini itu ya, yang terakhir ini Kak Febrian, Kak Ya, Pak. Budi, coba perhatikan. Keterampilan gerak yang diajarkan menendang bola atau passing ya, mengoper bola ya. Nah, Ya, Pak. isyarat cunya itu maksudnya bukan gerakan menendang menggunakan punggung kaki, tapi menggunakan apa? Misalkan kulit panjang ya, itu untuk menendang bola dengan punggung kaki, misalkan. Oh, isyarat. Kaki ya. Kemudian gerakan menendang menggunakan kaki bagian luar, misalkan fluid pendek, itu berarti kaki bagian luar. Misalkan, makanya disepakati dulu isyaratnya ini. Karena kalau saya fluid pendek, berarti kaki bagian luar ya, yang dipakai. Kalau kita teriak-teriak kan tidak didengar kalau pada saat anak bergerak itu. Nah, itu maksudnya isyarat itu. Atau kita bisa pakai bahasa lain, misalkan pukul meja sekali ya untuk nendang bola bagian dalam. Pukul meja 2 kali dengan punggung kaki. Pukul meja 5 kali, akhirnya mejanya rusak ya. Pakai isyarat. Maksudnya begitu. Jadi menggunakan isyarat apa Kak Febrian ya? Oh iya Pak. Disepakati. Oh, berarti misalnya itu apa? Peluit gitu Pak ya? Misalnya ya, mau menendang aba-aba menendang gitu menggunakan peluit Pak ya? Aba-aba menendang ya boleh peluit. Ya. Yang berikutnya juga begitu, menghentikan bola bisa juga. Isyaratnya pakai apa untuk menghentikan bola? Ya siap Pak. Ya kalau kita berolahraga pakai peluit yang ideal ya. Tapi jangan sampai isyaratnya itu sama dengan yang di atas, harus berbeda ya. Misalkan untuk menghentikan bola itu menghentikan bola dengan menggunakan bagian dalam itu peluitnya prit 3 kali. Nah, gitu ya. Kemudian menghentikan bola menggunakan telapak kaki, prit pendek, prit panjang kaki. Ya, anak bisa dipahami seperti itu. Jadi kita efektif, tidak apa itu menegur satu-satu, tapi dari jauh anak sudah paham. Oh, ini isyaratnya seperti ini. Oke, itu Kak Febrian ya. Ya Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya baiklah. Kalau tidak ada, terima kasih, kita beri dulu untuk kelompok 2 ini ya. Oke, kita beri kelompok 2. Mantap ya. Yang lain sudah benar Kak Febrian ya. Cuma yang yang atas tuh nanti Oke, sekarang kelompok 3 silakan ditambah ya kelompoknya sama Yulansa Perdana sama Putu Airawan ya. Jadi ada 4 orang. Jadi nanti Yulansa bisa menambah apa yang kurang dari kelompok 3. Pak Dery, silakan Pak Dery. Ketua Oke. kelompok. Itu deh. Ibu tuh Aryawan ya, Ibu tuh Aryawan. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Ya, Ya, ini slide-nya kami di- dari kelompok 3, Pak. Dengan anggotanya Pak Fajri Rahman, saya Dery Pandi, Bapak Yuliansa Perdana, dan Bapak Iputu Aryawan. Untuk soal yang pertama ini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini A menetapkan tanda atau prosedur ini menggunakan peluit atau tepuk tangan dan hitungan mundur. Yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran dengan penataan ruang kelas yang kondusif serta aktivitas gerak fisik. Yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat, melibatkan siswa dalam diskusi atau pertanyaan. Yang kedua, melakukan ice breaking. Untuk yang D, penggunaan waktu yang efisien dengan memulai dengan tepat waktu dan menggunakan metode pembelajaran aktif. Untuk soal yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu permainan bola voli dengan gerak passing bawah. Urutan pengajaran yang dilakukan, posisi tubuh, posisi tangan, kontak dengan bola, dan gerakan passing tersebut. Yang kedua, permainan sepak bola dengan gerakan menggiring bola. Di sini urutan pengajaran yang dilakukan ialah posisi tubuh, kontak dengan bola, teknik menggiring, dan gerakan menggelabui lawan, menggiring dengan, ya mungkin bisa tambahi dengan menggiring dengan arah yang aman. Yang ketiga, isyarat cue atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, lari jarak pendek. Isyarat cue yang bisa digunakan yaitu bersedia, siap, dan ya. Yang kedua, senam irama. Isyarat yang bisa digunakan, tepuk tangan, hitungan, gerak tubuh, atau langkah kaki. Ya, mungkin itu aja, Pak, dari kami kelompok 3. Iya. Ada pertanyaan kelompok lain? Nah, untuk isyarat sudah benar ya. Jadi katakanlah bersedia. Itu berarti isyarat suara ya. Siap, ya. Atau ya-nya diganti dengan pistol boleh. Atau fluid juga boleh. Atau bendera juga boleh ya. Lari jarak pendek bisa juga ya-nya diganti dengan bendera ya. Boleh juga. Itu juga termasuk isyarat. Senam irama, tepukan tangan, hitungan, gerakan tubuh. Oke, sudah betul ya. Wah, mantap juga itu. Mungkin ada tambahan dari Yuliansa Perdana sama Iputu untuk senam irama ini yang pernah kakak lakukan apa untuk isyaratnya ini pada saat mengajar senam irama? Nah, Perdana, Yuliansa Perdana, ada enggak? Halo? Ayo, kemana nih? Oke, Kak Putu, ada Kak Putu? Halo, Kak Putu. Coba. Oh, ini Putu baru masuk. Kak Yuliansa, Kak Yuliansa. Kak Putu, halo Kak Putu. Kak Putu. Halo, Kak Yuliansa Perdana. Oke, coba kita lihat gerakan mengelabui ini. Ini belum paham dok saya ini. Atau mungkin temannya lagi. Anu Pak, Gerakan itu goyang samba itu Kak, mungkin main bola itu. Samba. Goyang samba, maksudnya goyang. Ya kayak pemain Brazil kah apa, goyang Ronaldo kah, Messi gitu. Oh ada ya? Neymar Pak, Ya. Neymar. Oh, itu termasuk
Permainan sepak Itu bola kan? ya itu namanya Ini gerak-gerak membohongi gerakan musuh. menipu, Pak. Oh, Iya. gerakan tipu-tipu ya. Ya, gerak Ya, tipu-tipu itu Pak Gerakan namanya. tipu-tipu, Pak. Iya, tipu-tipu. karena kelompok Ya. kita tidak suka tipu-tipu, Pak. Oh, Ini kalau lurus saja diambil musuh nanti. oh, Betul, Pak. oh ya, Ya, Pak, betul, Pak. yang zigzag itu ya. Ya, bisa sih. Ya Oh, seperti itulah, Pak. oke, Mantan Pak. timnas kita, Pak. Hmm. Itu gerakan. Masih dia ngomong timnas kalah nih, Pak. Draw. Oh iya 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 iya. Iya, tapi untuk sama Bahrain masih draw ya, 2-2 ya. 2-2, Pak. Iya, masih imbang ya. Pak. Lumayan, kan? Oke, coba yang atas coba turunkan lagi. Ulang, turunkan. Tadi ada kata-kata yang Nah, Pak. ya. Oke, stop. Penetapan tanda atau penentu valut atau penetapan. Menetapkan tanda ya. Ini isinya sebenarnya adalah misalkan peluit pendek itu ya untuk bubar, peluit panjang untuk kumpul, misalkan begitu ya. Tanda-tanda Ya. itu. Nah, kemudian hitungan mundur. Hitungan mundur maksudnya Mundur gimana? ini kan seperti, ayo ke lapangan saya hitung dari 5 Oh, gitu sampai 1 ngumpul langsung gitu Pak ke lapangan. Seperti itu mungkin Pak. oh. Saya kira mulai 100. 3, 2, 1 ya. Oh, saya kira mulai 100. 100, 99. Anda, Baru Pak, satu. kelamaan, Anda, Pak. Oh, Anda kapan dia? mengancam anak-anak. Kering gurunya di lapangan nanti Pak. Ada tanda buat mengancam anak-anak, Pak. Atau saya Jangan pikir nyerang nomor 3. menghitung sambil mundur. Gurunya menghitung sambil mundur. Kan hitungnya mundur. Coba, ini lucu Bisa, nih, bisa. Pak. Ngitung sambil mundur nih lucu nih. Iya. Atau langkahnya Iya. mundur ya, Pak ya. Betul juga. Biasanya Maju pasti kan itu gitu tuh gurunya mundur. mundur Pak. Mundur menghilang nih langsung. Ini lucu nih. Anak-anak bisa mundur ya. Jangan ngantukin nih, Pak. Mundur. Padahal Iya. udah Saya 10. mundur. Tadi saya ngantuk nih, Ya, Pak. ini Saya ngantuk lagi salah terus. satu contoh itu dapat perhatian siswa. Iya. Gurunya hilang mundur. Gurunya ngelawak bilang Pak. Gurunya melawak. Arung, ke warung, Pak. Mundur 2 langkah. Iya, itu kan ada 2 pengertian. Yang mundur hitungannya atau gurunya yang mundur ya. Nah, Hitungannya, Pak. Karena hitungannya sudah di situ, Hitungannya Pak. Ada Pak. hitungan mundur, Kan ada Pak. hitungan mundur. kenapa ada hitungan maju aja? 1. Kalau Sudah banyak yang pakai, Pak. Guru-guru di Samarinda, Pak. Iya, hitungan maju. Oh, Selesai nanti Pak. Nah, lo hitungan maju, gurunya yang maju kah hitungannya, Pak? Nah, Kalau ada yang bujang di depan bisa maju, Pak. iya. Oke, baiklah. Yang penting paham aja ya, maksudnya hitungan mundur ini ya. ya Pak, siap. Hitungannya ya, bukan gurunya yang mundur, bukan ya. Iya. Hitungannya. Oke. Oke, mengatur faktor lingkungan. Nah, ini yang saya tanyakan mengatur faktor lingkungan dalam pembelajaran. Oke, penataan ruang kelas yang kondusif. Oke. Ini maksudnya gimana ini? Ini Yang B aja, yang lain sudah benar. Yang B, aktivitas gerak fisik. Memokuskan anak-anak itu Pak, biar tidak ada dia tidak fokusnya ke luar, ke sekitar lingkungan sekolah kan, seperti misal kayak ada suara-suara lain, entah ada yang lagi selamatan kah di dekat sekolahan itu. Gitu Jadi ya. kita bawa gerak fisik lah Pak, kayak seperti kayak ice breaking begitu. Jadi mengalihkan mereka dari faktor lingkungan di luar sekolah. Atau ada suara-suara yang lain. Oh, gitu. Oke. Oke, baiklah. Jadi bisa juga mengalihkannya dengan melakukan ya benar. gitu. Biar refresh lah gitu, fokusnya, merepreskan fokus mereka.
Oke, itu termasuk faktor lingkungan ya. Ya, Oke, faktor lingkungan bisa dengan cuaca ya, hujan gitu ya. Bisa ya Pak, juga benar. bising ya, kalau suara bising. Suara Atau bisa bising. juga guru mengajar warga sama-sama ya. Ya, benar. Ada Sebelah dua itu. guru, ada bersebelahan. Itu Ya, juga ada yang ngajar nari lah. ya, ada yang nari dah. Apalagi Ya, gurunya biasanya begitu tuh, Pak. Tempat saya itu ada yang di sebelah yang nari P5 lah apa itu. gitu ya. Ya, jadi kita yang sebelah kan kadang terganggu. Oke. Apalagi kalau gurunya cantik yang nari ya. Terganggu sekali ya. Kalau itu kita yang ganggu, Pak. Itu masuk faktor lingkungan juga itu ya. Iya. Guru yang ganggu ya. Ya, faktor lingkungan yang menyenangkan berarti itu, Pak. Oke, baiklah. Oke, Kakak. Kita beri upload dulu. Oke, sudah betul semua ya. Mari kita lanjutkan. Oke, terima kasih Kakak. Sekarang kita coba lanjutkan untuk closing atau penutup untuk malam ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik. Jadi untuk berreferensi ya, maksudnya kalau referensi di karya tulis itu adalah daftar pustaka, tapi kalau untuk kita sebagai guru itu adalah pengalaman ya, pengalaman baik yang bisa dipraktekkan untuk ditiru, dimodifikasi oleh guru-guru yang lain. Dengan demikian maka kita semakin kaya referensi kita ya dalam mengajar PJOK. Nah, jadi kalau kita kaya, maka akan membuat pembelajaran PJOK itu lebih efektif. Atau gini, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Juga. Nah, jadi gitu ya. Titik tekannya adalah 3 itu ya. Bahwa kita menjadi guru yang efektif kalau kita bisa mengembangkan konten ya. Yang pertama, kemudian membuat isyarat pembelajaran yang sederhana dan bisa mendapatkan perhatian murid dari awal sampai akhir. Itu maka kita akan menjadi guru yang efektif dalam pembelajaran. Oke, ini sudah kita lakukan tadi. Ini pesan kunci yang saya katakan tadi ya. Kita refleksi dulu ya. Jadi, baik dari diskusi kita selama ini, atau malam ini, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kak, siapa yang punya atau bisa share pengetahuan? Oke, Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK malam ini? Kak Koko, silakan Kak. Iya Pak, banyak Pak, banyak informasi baru yang saya dapatkan dari tugas penyajian gerak malam ini Pak. Begitu banyak reflektif dari pengembangan cara-cara yang menarik dari teman-teman yang sudah diulas. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin pendapat lain. Kak Akbar, silakan Kak Akbar. Yang sedang on kamera. Nanti setelah itu Kak Eko ya. Ya Pak, ya alhamdulillah saya juga banyak menemukan informasi baru, apalagi masalah yang tadi disampaikan teman-teman, mulai dari masalah isyarat-isyarat yang bisa kita lakukan dalam materi-materi tertentu, terus cara pembagian waktu yang efektif seperti apa,
mengatasi faktor-faktor lingkungan yang seperti disampaikan tadi, apa itu tentang berisik atau ada gangguan visual yang lain. Memang yang sering terjadi, walaupun di sekolah saya itu lapangannya besar Pak, tapi ya ada 3 guru yang kadang-kadang memang sekaligus di waktu yang sama itu berbagi lapangan lah Pak. Kadang-kadang memang anak-anak fokusnya malah ke kelas lain begitu. Itu aja Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Kak Akbar. Saya tanya lagi, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kak Akbar. Oke, apakah ada informasi yang ingin Anda pelajari ya lebih dalam? Ini ya pertanyaan berikutnya ini. Apakah informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kak Akbar atau Kak Febrian atau yang lain, silakan. Ya Pak, kalau saya ini Pak, yang masalah isyarat-isyarat ini Pak. Oh, selama ini mungkin pengetahuan saya tentang isyarat-isyarat ini tergolong masih sedikit Pak. Mungkin nanti saya tertarik mau nambah-nambah lagi Pak. Soalnya kayaknya kalau kita sering menerapkan isyarat ini itu bisa menghemat tenaga salah satunya itu Pak. Oh iya, lebih praktis lagi ya, lebih efektif. Iya, lebih praktis Pak. Oke, terima kasih Kak Akbar ya. Baik kakak sekalian, ini adalah slide terakhir untuk malam ini ya, yaitu peserta akan saling belajar dan berbagai referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan dari hasil berdiri dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas gerak. Baik, demikian untuk materi kali ini. Setelah itu kita akan berdoa, foto bersama, dan penutup. Ya. Oke, baik, kita berdoa dulu. Silakan. Tadi siapa yang menurut tadi? Ya. Atau saya ingin sampai itu Kak masuk nggak di sana ini, di biasa perdana ini, biar ada. Oke, nggak ada ya. Silakan Kak Koko aja deh. Kak Koko silakan Kak tutup doa tuh. Baik Pak, baiklah teman-teman, alhamdulillah malam ini kita sudah menyelesaikan kegiatan kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di parja kali. Amin. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman dulu. Ya, terus sudah on kamera 1, 2, 3. Baik. Baik, demikian. Bila sampai ke hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Minggu pakai baju olahraga Pak. Baju olahraga boleh, baju olahraga boleh ya, yang berkerah boleh. Bajunya bebas rapi gitu aja. Bebas pantas lah ya. Bebas, iya, pantas. Bebas pantas aja. Pembukaan di mana ya? Ya, pembukaannya di tempat masing-masing. Kalau kita di SMA 10. Oh, SMA 10. SMA 10 Pak. Oh, ya. Langsung berarti. Nanti ada